Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Dan hari ini saya didampingi dengan beberapa pendoa syafaat dari gerejanya GBI Duta Permai. Sebelumnya kita sapa sahabat Penobos ya. Mari sama-sama katakan Shalom. Shalom. Ya buat sahabat Penobos, senang sekali kita bisa bersama-sama hari ini ya. Dan menjelang tahun yang baru kita mau bincang-bincang dengan para pendoa. Sebelumnya saya akan perkenalkan dengan pendoa yang ada di tempat ini. Dan salah satunya mulai dari Ibu Ripka, ya silakan Bu Ripka. Shalom sahabat Penerobos, perkenalkan nama saya Ibu Ripka Napitupulu. Puji Tuhan, saat ini saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan sebagai koordinator pendoa di gerejanya Tuhan GBI Duta Permai. Iya, setelah itu Ibu Gabriel silakan. Shalom, saya Ibu Gabriel, saya salah satu pendoa syafaat di gereja Duta Permai, GBI Duta Permai di tempat ini. Iya, silakan Ibu Halimah. Salam, nama saya Ibu Halimah. Saya dipercayakan sebagai pendoa syafaat di gereja GBI Duta Permai. Iya, puji Tuhan. Sebelum bincang-bincang kita hari ini, kita akan mulai dengan doa dulu ya. Sama yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan sahabat Penerobos tentang terobosan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, tema kita hari ini adalah doa yang membawa perubahan. Wow, kalau udah bicara tentang doa senang banget ya. Apalagi kita orang-orang yang dipercaya sebagai pendoa syafaat nih. Nah, sebelum kita memasuki tahun yang baru di tahun 2024, yaitu dengan tema Bangkit Jadi Pemenanglah. Wah saudara ya. Nah saya percaya di tahun 2024 ini nanti kita akan memasukinya adalah tahun di mana kita semua diberi kesempatan untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk kita menjadi terang. Nah sebelum kita menuju ke tahun yang baru, di penghujung ya kalau nggak salah ya, tepatnya di penghujung tahun 2023 ini ya, sekitar bulan apa ya waktu itu Tuhan bicara ya, di bulan Agustus tahun 2023 ya. Bagaimana Tuhan meminta kita untuk berdoa ya, untuk berdoa setiap hari di gerejanya. Nah sebelumnya ini dimulai dari ada satu Ibu Gabriel yang Tuhan taruhkan untuk mulai dengan berdoa. Sebelumnya kita berdoa ya Bu Ibu ya, berdoa syafaat, berdoa setiap seminggu sekali ada pertemuan ya untuk berdoa bagi banyak hal. Tetapi Tuhan khususkan di akhir tahun, tepatnya di bulan Agustus kemarin, untuk kita berdoa setiap hari. Ya mungkin Ibu Gabriel boleh berbagi cerita bagaimana hingga kita hari ini ada doa setiap hari di gerejanya jam 9 pagi untuk berdoa. Silakan Ibu. Iya, puji Tuhan, waktu itu ketika saya berdoa, Tuhan taruhkan sesuatu di dalam hati saya untuk mulai bergerak lebih lagi dalam hal berdoa. Karena hari-hari ini kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatannya Tuhan. Awalnya saya nggak yakin apakah ini suara Tuhan atau emosi saya. Kemudian saya terus berdoa untuk konfirmasi Tuhan tentang hal ini, karena doa yang Tuhan taruh di dalam hati saya itu untuk setiap hari berdoa di gereja.
waktu itu saya berdoa lagi, Tuhan saya harus ngomong ke siapa. Nah, puji Tuhan, Tuhan tunjukkan saya ke Ibu Ripka ini. Kemudian saya ngobrol, ternyata Ibu Ripka juga mendapat konfirmasi yang sama. Dia juga rindu juga untuk ada doa di sini setiap hari. Saya bilang lagi sama dia, Ibu kita doa sama-sama. Sampai akhirnya Tuhan bilang, sekarang saya sempat ngobrol sama Ibu Lydia. Ibu Lydia juga waktu itu sempat enggak begitu engah ya Bu ya waktu saya sempat ngomong sama Ibu. Tapi saya bilang sekarang enggak bisa ditunda lagi. Akhirnya hari Senin ya waktu itu ya Bu ya, Senin tanggal berapa tepatnya, bulan Agustus, awal bulan Agustus ya. Awal bulan Agustus kami mulai bergerak dan puji Tuhan kami melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa ketika kami duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Tuhan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa yang nggak pernah kami pikirkan, kami minta, kami doakan. Tuhan mulai bergerak luar biasa. Tadinya kami sempat nggak percaya diri, tapi kita melakukan saja apa yang Tuhan mau, dan saya percaya ke depannya ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan atas gereja di tempat ini. Iya, konfirmasi dalam bentuk apa? Mungkin Ibu Ripka bisa berbagi cerita. Tiba-tiba kok, peneguhan banget gitu ya. Silakan mungkin Ibu Ripka boleh juga berbagi buat kita semua. Iya, konfirmasinya itu saya dapatkan pas waktu Ibu Gabriel ini jadi worship leader di gereja. Kebetulan saya duduk di barisan paling depan. Saat dalam hadirat Tuhan itu saya lagi menyembah itu saya merasakan bahwa pandangan saya itu ke beliau gitu. Nah terus saya nggak tahu ini ada apa Tuhan gitu, ada apa Tuhan. Tapi Tuhan taruhkan itu kuat, nanti ada sesuatu yang mau disampaikan. Tunggu saja, itu aja yang saya dapatkan gitu. Jadi setelah saya rasakan itu, selesai ibadah, sudah selesai, Ibu Gabriel turun dari mimbar, terus dia langsung nyapa saya gitu, Bu Ripka, saya mau bicara nanti. Saya langsung nyambut, oh iya Bu, saya bilang gitu, karena saya tadi sudah dapat. Nah itu yang membuat saya tuh sukacita bahwa ternyata memang di dalam hadirat Tuhan ya Tuhan sanggup melakukan sesuatu ya yang sekalipun kita tuh nggak ngerti maksudnya apa. Itu aja. Iya, itulah karya Roh Kudus yang bekerja dari zaman para rasul sampai dengan hari ini. Bagaimana selalu Roh Kudus meneguhkan satu dengan lainnya seperti apa yang juga dialami oleh para rasul. Peneguhan-peneguhan seperti contohnya ketika satu rasul dia mendapatkan mimpi ada tangan yang melambai-melambai dari Asia kecil. Dan pada saat itu, oh berarti Tuhan mau kita pergi ke Asia kecil. Nah hal seperti itu adalah peneguhan-peneguhan yang Tuhan buat ya saudara. Demikian juga mengenai hal doa yang Tuhan taruhkan atas gerejanya di tempat ini. Diteguhkan dengan bagaimana Tuhan bicara melalui Ibu Ripka bahwa nanti Ibu Gabriel akan berbicara dengan dia. Lalu juga Ibu Gabriel di mana Tuhan katakan kepada Ibu Ripka, ini adalah salah satu peneguhan dan bukan hal yang mudah ya. Bu Ripka ini adalah dia seorang wanita Wonder Woman. Maksudnya sibuk banget. Sibuknya apa ya saudara? Ya karena nggak ada mbak di rumah ya. Mau nggak mau kesibukannya adalah urusan rumah tangga dan juga tugas-tugas dalam pelayanan. Tapi untuk doa setiap hari pergi ke gereja itu bukan hal yang mudah sebetulnya ya Bu, di tengah kesibukan ibu rumah tangga ya. Bagaimana perjalanannya lumayan jauh. Ibu Ripka ini dengan gereja jaraknya lumayanlah cukup jauh ya. Harus menempuh perjalanan itu untuk tiap pagi di sini di jam-jam lagi masih sibuk-sibuknya ya. Bukan hal yang mudah, tapi puji Tuhan apa yang membuat Ibu Ripka tadi mengambil keputusan, yes saya oke siap tiap pagi doa di tempat ini. Tadinya masih ada kebimbangan nggak Bu Ripka untuk mengambil keputusan ini? Udah yakin ya itu iya, Tuhan ya? Iya karena memang saya itu sudah merindukan, sudah lama, sudah sangat lama merindukan. Tapi saya melihat
anggota saya itu sepertinya kayak tidak memungkinkan. Karena apa? Karena anggota saya kebanyakan itu sudah lansia. Iya, Sudah iya. usia, Bu. Nah, seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan turut bekerja, Tuhan pakai Ibu Gabriel. Jadi tidak ada yang mustahil, Ibu. Yap. Sampai hari ini kami masih melakukannya. Amin. Iya. Dan saya menangkapnya ini adalah Tuhan Yesus banget saya ketika mereka mengatakan bahwa akan ada doa di sini. Saya bilang Tuhan ini adalah awal pemulihan. Saya akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar Tuhan akan lakukan atas gerejanya ketika mulai ada yang berdoa. Dan puji Tuhan salah satu pendoa yang luar biasa ini ya Ibu Halimah ya meresponi untuk ikut berdoa setiap hari di gerejanya dengan keterbatasan beliau. Dulu pernah Ibu Halimah ya menyaksikan bagaimana keterbatasannya di dalam kesehatannya. Tapi Tuhan pulihkan ketika beliau dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan pulihkan keadaannya. Nah hari ini beliau mengambil keputusan untuk komitmen. Nah, saya mau ngobrol dulu ya dengan Ibu Halimah. Gimana Ibu Halimah sampai mengambil keputusan, iya saya mau doa tiap hari. Padahal kan lumayan ya Bu Halimah ya. Dari rumah ke sini harus pakai Gojek tiap hari ya. Bukan hal yang mudah ya. Bukan hanya sekadar waktu, tenaga, tapi hepeng juga harus keluar setiap hari ya bayar harganya ya. Silakan mungkin Ibu Halimah boleh berbagi dengan soal penerobos. Jadi waktu itu Ibu Ripka ngajak saya, Bu, ada doa di gereja nanti pagi jam 9 sampai 10. Mau ikut enggak? Saya nggak tahu gimana. Atau oh ya mau. Saya nggak mikir lagi yang lain. Oh ya mau Ripka. Nah setelah itu saya kira masih lama. Ternyata waktu itu cepet banget ya waktunya Bu, katanya awal ini. Oh ya, ya udah nggak apa, saya ikut gitu ya. Karena saya percaya Tuhan sudah menolong saya di saat saya lagi benar-benar sakit, nggak bisa bicara, nggak bisa apa-apa. Tuhan memulihkan suara saya, walaupun tidak sepenuhnya, tapi saya percaya kedepannya Tuhan akan memberikan terbaik. Amin. Ya luar biasa ya. Jadi Bu Halimah ini dulunya penyanyi ya, tapi karena dulu belum terlalu dekat sama Tuhan ya, nyanyinya belum buat Tuhan ya Bu ya, buat dunia dulu nyanyinya ya. Dan Tuhan izinkan dalam keadaan sakit ya, pita suaranya bermasalah ya, sehingga nggak bisa ngomong dengan jelas. Tapi puji Tuhan, apalagi Natal ini nih, Ibu Halimah sebagai penyanyi penyanyi akan menyanyikan lagu solo sendiri. Wah luar biasa. Sahabat penerobos mau mendengar, datanglah ya ke tempat ini. Ya itulah kuasa doa yang hebat yang mengubahkan, yang buat Ibu Halimah mengambil keputusan untuk berdoa setiap hari karena beliau sudah mengalami kuasa doa ya Bu ya. Ketika datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Dulu tangannya nggak bisa buat ngangkat gelas aja nggak kuat ya Bu. Sekarang ini bukan hanya ngangkat beras, ngangkat apa? Beras ya bisa. Dulu jalan itu harus dibantu dengan mbaknya, pergi ke gereja harus ditolong begitu, duduk bangun juga harus dibantu. Sekarang pergi ke Bandung nyampe sendiri. Luar biasa. Nah saya percaya kuasa doa yang demikian yang Tuhan akan buat juga ke depan ketika ada pendoa-pendoa yang ditaruhkan tuh berdoa, apalagi setiap hari. Saya yakin dan teramat yakin ada sesuatu yang lebih hebat, lebih dahsyat yang Tuhan percayakan. Nah hal yang pertama yang saya lihat walaupun belum terjadi tapi pasti akan terjadi di tahun depan ya. Tiba-tiba saya lagi keluar dari pas gereja ya udah selesai, saya duduk, ada seorang ibu datengin saya duduk dan ternyata dia pemilik ruko sebelah Bu. Dia bilang begini, Bu beli ruko saya aja deh yang di sebelah, katanya gitu. Kami di sini masih sewa ya Bu, ada 2 ruko yang kami sewa di sini. Nah dia katakan beli ruko di sebelah begitu. Dan saya bilang oke, tunggu ya, sebentar lagi OTW ya, berkatnya begitu ya. Dan beliau benar-benar sungguh-sungguh yakin banget bahwa kita akan membelinya. Satu hari saya lagi berdoa di atas dengan para pengerja, lalu ada yang cari Bu, katanya begitu. Dan
Saya turun ke bawah, ternyata ibu itu. Ibu gimana? Ya sebentar lagi OTW. Nah saya yakin sekali saudara, karena dulu tempat ini juga nggak mau dijual. Tetapi tiba-tiba pemilik ruko ini bilang, Bu dibeli aja rukonya. Amin, saya percaya 3 ruko pasti tahun depan akan terbeli. Amin Bu Ibu, amin ya. Nah karena apa? Kuasa doa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa, kalau kita berseru sama Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita sudah mengalami banyak hal ya, perkara-perkara yang ajaib, bukan karena punya, tapi karena kita punya Tuhan. Bukan karena punya uang, maka kita juga bisa ada di tempat ini, kita bisa renovasi, kita bisa bikin event-event besar dalam event Natal. Semua itu karena Tuhan. Nah, ketika kita libatkan Tuhan, kita akan lihat hal yang dahsyat di tahun depan nih saudara. Dan tahun depan adalah tahun dengan tema bagaimana Bu? Tema kita bangkit jadi teranglah. Wow saudara. Dan kalau hambanya Pak Niko katakan ini adalah tahun suddenly. Banyak hal yang tiba-tiba yang akan terjadi. Tiba-tiba seperti apa? Tentunya tiba-tiba kita nggak punya tempat untuk ibadah, artinya nggak punya tempat sendiri ya, kita masih sewa. Tahun depan tiba-tiba kita punya, amin ya. Kita mungkin masih ada di ruko, tapi tiba-tiba kita bangun gedung ibadah sendiri, amin ya. Tiba-tiba banyak hal pemulihan yang Tuhan buat. Walaupun sebelum pemulihan itu terjadi juga ya goncangannya ya. Goncangannya terutama di departemen musik, banyak hal yang terjadi begitu. Tetapi puji Tuhan dengan doa, kita berdoa, belum ada pemain keyboard yang menetap begitu. Pemain keyboard yang ada keluar, dan kita benar-benar gak punya pemain keyboard, kita panggil dari luar begitu. Tapi tiba-tiba Tuhan taruhkan ada yang bahkan dikatakan dia mau komitmen, dia langsung buat KKJ untuk menetap, untuk melayani di tempat ini ya. Lalu Tuhan kirim juga pemain bass juga kita nggak ada. Tiba-tiba Tuhan kirim orang baru yang siap melayani dan siap stay di tempat ini. Puji Tuhan, ini kuasa doa luar biasa. Kita doa di mimbar ya, kita nangis untuk departemen musik. Tuhan kirimkan para pemain musik yang mau menetap di tempat ini, yang melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan mulai bergerak satu persatu. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan mulai kirim ya orang-orang lama mulai datang kembali ke tempat ini. Saya percaya ini belum selesai. Tahun depan suatu hal yang paling nyata yang akan terjadi, kita melihat pemulihan dalam segala bidang ya. Amin ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, sahabat penerobos, yakin dan percayalah, tahun depan adalah tahun bangkit jadi teranglah. Bukan karena kita jadi terang, bukan karena kita bisa, kita mampu, kita jadi terang. Tapi ayatnya adalah di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-1. Ya, mungkin Ibu Gabriel bisa tolong dibacakan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, bagian kita adalah mau bangkit saudara. Lalu berikutnya terang itu yang akan datang menghampiri kita sehingga kemuliaan Tuhan akan terbit atas saudara dan saya ya. Jadi mari sahabat penerobos bangkit ya saudara. Di tahun depan saudara harus move on. Yang hari ini mungkin di tahun-tahun ini banyak masalah, banyak pergumulan, banyak goncangan yang membuat saudara sepertinya nggak bisa move on. Hari ini saya mau katakan ayo bangkit. Sama-sama yuk kita motivasi ya untuk semua sahabat penerobos, katakan bangkit. Bangkit sahabat penerobos. Sekali lagi sama-sama katakan bangkit. Ya, mari kita bangkit. Mari saudara jadi teranglah. Taruhkan kerinduan di hati saudara untuk menjadi terang. Berikutnya bukan saudara, tapi terang itu yang akan datang atas saudara, yaitu Tuhan sendiri yang akan datang sehingga kemuliaan Tuhan akan terbit atas saudara saya. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Karena saya percaya Pentakosta ketiga, yaitu tuaian yang terbesar dan terakhir akan kita lihat di tahun depan. Dan saudara harus sudah jadi terang. Saudara jadi terang bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan, terutama dengan apa Bu Ibu?
perbuatan kita ya. Kita harus jadi terang dengan perbuatan kita. Orang melihat saudara dan orang memuliakan Tuhan. Mereka akan bilang, wah orang Kristen itu ternyata orang yang luar biasa loh. Gak pernah marah, gak pernah bersungut-sungut, gak suka bertengkar, ramah kepada semua orang, sabar, cakap mengajar, perkataannya menguatkan, membangun. Keren kan? Keren gak Bu Ibu begitu? Keren banget ya. Harusnya begitu sahabat penerobos. Jadi jangan orang lagi bilang, wah orang Kristen jangan pakai deh kalau kerja orang Kristen. Cepat ngambek, cepat marah ya. Suka ngomongin orang. Wah itu gak boleh ada ya. Nah terutama para pendoa kita luar biasa ya. Kita akan berdoa ya saudara. Berdoa terus untuk jiwa-jiwa, berdoa juga untuk orang di sekeliling kita, untuk semua orang-orang percaya agar bangkit jadi teranglah. Sama-sama sekali lagi kita katakan buat sahabat penerobos, bangkit jadi teranglah. Ayo sahabat penerobos, bangkit jadi teranglah. Ya mungkin Ibu Ripka ada kata-kata motivasi nih buat teman-teman sahabat penerobos sebagai pendoa syafaat. Apa yang harus dimotivasi nih untuk semua rekan-rekan sahabat penerobos untuk bisa bangkit jadi teranglah. Ya silakan Ibu Ripka. Bangkit jadi teranglah, ayo awali dengan kita berdoa. Percaya apa yang menjadi kerinduanmu, kerinduanku, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Percayalah Tuhan Yesus selalu bersama denganmu, bersama dengan kita semua. Puji Tuhan. Amin. Jadi mulainya dengan doa. Ternyata sahabat penerobos ya, yang membuat kita bisa bangkit itu adalah kuasa doa. Doa itu artinya apa Bu Gabriel? Datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan ya. Nah saya percaya kita punya slogan nih, datang kepada Tuhan, keadaan pasti lebih baik, dan datang kepada Tuhan adalah awal dari pemulihan. Iya. Ketika sahabat penerobos datang kepada Tuhan, percayalah keadaan sahabat penerobos pasti lebih baik. Banyak hal yang suddenly, yang tiba-tiba akan membuat saudara terpukau dan terpesona tentang Tuhan. Kehebatan, kedahsyatan yang dikuasainya. Dan ketika saudara berdoa, itu adalah awal Tuhan berpikir dan bertindak untuk memulihkan kehidupan saudara. Apa yang perlu dipulihkan, Tuhan akan pulihkan. Yang penting adalah berdoa. Sekali lagi apa? Berdoa. Sekali lagi dengan kuat katakan berdoa. Ya sahabat penerobos, doa punya kuasa yang membawa perubahan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Itu janji Tuhan buat kita semua. Mari cari Tuhan, lebih lagi cari Tuhan. Jangan pernah berhenti cari Tuhan. Walaupun tetap carilah Tuhan. Gimana Bu Ibu sebagai pendoa merasakan kenikmatan dalam hadiratnya? Pasti ya ngalamin ya. Ibu Alimah pernah nyaksikan, udah mengalami pengalaman yang luar biasa ketika mencari Tuhan. Ya juga apa yang memotivasi Ibu Gabriel untuk tetap cari Tuhan? Mungkin ada satu pengalaman yang Ibu Gabriel rasakan ketika mencari Tuhan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kan banyak tantangan, banyak hal yang nggak bisa dipikir dengan kekuatan kita yang terbatas. Ya. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, ketika saya mengalami kejatuhan saya, sampai kami habis-habisan, saya datang kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan satu persatu sesuatu yang saya nggak pernah minta dan bisa. Ketika saya datang kepada Tuhan, hidup saya dipulihkan, Amin. Keluarga saya dipulihkan, suami saya dipulihkan, anak-anak, dan puji Tuhan sampai dengan saat ini kami masih terus melayani Tuhan. Karena ketika saya datang kepada Tuhan, tadi firman Tuhan dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya ngalami, saya cari Tuhan, saya berjumpa dengan pribadinya, dan keadaan saya mulai dipulihkan. Amin. Itu hal yang nyata ya yang dialami Bu Gabriel. Bagaimana ketika mencari Tuhan, Tuhan pulihkan di tengah keterpurukan, habis-habisan, Tuhan mulai pulihkan satu persatu ya, luar biasa saudara. Nah saya percaya juga Ibu Ripka mengalami terobosan ketika cari Tuhan ya. Beliau anak-anaknya juga luar biasa melayani Tuhan bersama-sama ya. Jadi senang berdoa ya Bu Ripka karena pengalamannya banyak ya. Mungkin semangat dalam pengalaman Ibu Ripka bisa berbagi sedikit dengan sahabat penerobos? Yang saya rasakan dan alami saat saya tetap ada dalam hadirat Tuhan, suka berdoa,
Rumah tangga saya juga dipulihkan. Amin. Anak-anak saya juga dipulihkan. Bahkan hubungan kami sekeluarga juga dipulihkan. Bahkan studi anak-anak saya juga Tuhan selalu menyertai mereka semua. Amin. Jadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Selalu ada kemenangan. Amin. Selalu ada keberhasilan. Amin. Puji Tuhan. Walaupun bukan berarti pasti berhasil pasti, tapi ngalamin gocangan dulu ya. Tapi ujungnya baik ya. Itu bilang ikut Tuhan apa ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri waktu diproses, tapi terharu, terpesona ketika melihat karya Tuhan yang memulihkan segala sesuatu ya. Cerita tentang Ibu Halimah tentunya sahabat penerobos sudah mendengarnya atau kelewatan, sahabat penerobos boleh lihat di YouTube dan ketik sahabat penerobos. Nanti ada kesaksian Ibu Halimah yang saudara boleh dengar ya. Bagaimana pemulihan yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Jadi semakin semangat berdoa ya Bu Halimah ya. Semangat berdoa ya. Mungkin ada motivasi buat sahabat penerobos, buat Ibu Halimah berbagi buat sahabat penerobos, silakan. Ya, saya dulu bukan orang percaya. Banyak hal-hal yang saya alami, tapi yang tidak baik. Tapi setelah saya ambil keputusan ikut Tuhan Yesus, semua berubah. Amin, amin. Semua berubah. Tuhan itu baik banget. Saya dipulihkan. Saya juga menjadi ibu yang ya walaupun tidak sempurna ya, tapi saya percaya Tuhan terus menyertai saya. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Jadi semangat berdoa itu dimiliki oleh Ibu Halimah karena beliau selalu melihat bagaimana pertolongan dan kedahsyatan Tuhan. Hari ini beliau mengambil keputusan menaruhkan imannya hanya kepada Yesus. Dan beliau tidak pernah nyesel. Gak pernah nyesel ya? Oh, sangat tidak menyesal ya mengikut Tuhan ya. Selalu wanise. Demikian sahabat penerobos, tetaplah semangat cari Tuhan. Doa membawa perubahan. Dan tentunya perubahan ke arah lebih baik. Kalau kau mau dipulihkan, kalau engkau mau mengalami perubahan dalam hidupmu, ambil satu keputusan, berdoa. Engkau yang hari ini mungkin dalam keterpurukan, engkau mungkin belum move on hari ini karena masalah-masalah kau hadapi di tahun ini, hari ini ambil keputusan berdoa. Ya. Doa yang akan membawa perubahan dalam kehidupan saudara. Dan pastinya tahun 2024 engkau punya pengalaman dan cerita tentang Tuhan yang hebat. Amin. Yang saudara bisa bagikan kepada banyak orang. Karena tahun 2024 adalah tahun bangkit jadi teranglah. Nah ya saudara ya, terang merupakan kesaksian yang saudara akan miliki di tahun depan. Asal kau mau datang kepada Tuhan dalam doa. Doa dan doa. Puji Tuhan, biarlah semangat doa. Ya itu ada pada sahabat penerobos semuanya ya. Kita mau importasikan buat sahabat penerobos ya. Kita katakan doa punya kuasa yang hebat. Yuk sama-sama ya. Doa punya kuasa yang hebat. Sekali lagi. Doa punya kuasa yang hebat. Amin ya. Semangat ya untuk sahabat penerobos untuk cari Tuhan dan berdoa. Awali dengan doa, maka pemulihan adalah pasti. Saya akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami importasikan untuk semua sahabat penerobos. Biarlah sungguh menjadi rema hari ini bahwa kuasa doa membawa perubahan. Perubahan ke arah lebih baik. Perubahan itu membuat kami punya cerita tentang Tuhan. Perubahan yang membuat kami menjadi saksinya Tuhan. Kami mau bangkit jadi terang. Di tahun depan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah semangat berdoa ada pada kita semua. Sama-sama kita katakan, selamat tahun baru 2024 buat semua sahabat penerobos. Semangat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Salam G.O.